Bu ya. Dan tadi Bu ya, mohon maaf ya untuk tambahan, itu ada banyak kesalahan kadang menganggapnya ya kepengen semua keluarga itu, karena kan tadi katanya mampunya misalnya satu gitu Bu ya, setiap tahun mungkin hanya satu saja. Nah ini kadang banyak yang memutar kurbannya supaya nanti semua anggota keluarga tuh kebagian gitu tuh Bu ya. Nah jadi maksudnya ya hari ini tahun ini bapak, habis itu ibu, habis itu anak-anak. Sedangkan memang dia mampunya misalnya satu gitu Bu ya. Nah sebenarnya apakah perlu seperti itu Bu ya, atau cukup udah bapaknya aja deh gitu, atau pengennya ya anak juga bisa kurban gitu juga Bu ya, bisa ngerasain yang namanya kurban. Hanya kalau semuanya atau dua tuh nggak mampu, bisanya satu gitu, sehingga diputer nih tahun ini bapak anak-anak terus gitu Bu ya. Itu berangkat dari pemahaman bahwa korban itu seumur hidup sekali. Sehingga karena bapaknya sudah, nanti ganti anaknya, habis ini ganti ibunya. Sementara korban bukan seumur hidup sekali. Cuman kalau masalah bolehnya boleh. Mungkin ibunya yang punya duit, kemarin ayahnya nggak punya. Ibunya nabung sendiri kan? Ya enggak, ini bapaknya misalnya itu sah. Jadi mungkin, jadi bisa aja Bu ya. Berkorban itu. Atau ayahnya ngasihkan, nak buat kawin korban sekarang. Tapi jangan sampai, ini yang harus kita ingatkan, jangan sampai karena pemahaman yang salah tadi bahwasanya korban seumur hidup sekali. Tidak. Korban setiap tahun sekali sunnahnya. Jadi karena berpindahnya kepada anak ya karena memang ayahnya memberikan kepada sang anak. Nak, kamu korban nak, bukan karena ayah sudah korban. Nak, tahun ini kau korban ya. Ini duitnya. Korban di keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah juga. Bukan langsung karena ayah sudah korban. Oh jangan ngomong gitu, ayahku sudah korban. Memang mau mati ayahnya. Enggak ya, dia nggak boleh. Pokoknya jangan sampai ngomong karena ayah sudah bukan, ada korban setiap tahun tetap sunnah. Dan kalau misalnya diniatkannya adalah untuk anak gitu Bu ya, apakah memang harus ada kayak niat khusus gitu Bu ya, atau udah orang tua yang berniat tapi diniatkan untuk anak? Korban itu adalah ibadah yang orang bisa mandiri dengan ibadahnya, nggak bisa. Maksudnya kecuali anak kecil diniatkan, anak kecil yang belum bisa niat. Kalau kita dewasa ya sendiri, seperti zakat fitrah diri, nggak ada zakat fitrah diniatkan oleh orang lain. Iya Bu ya. Nggak ada, kecuali anak kecil diniatkan. Seperti itu. Korban ya aku yang korban. Iya Bu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi anak kecil, jadi orang tua yang orang tua niatkan, karena anak kecil tidak ada. Tapi kalau sudah dewasa, tapi sebenarnya perlu nggak gitu tuh ya? Maksudnya ya ini kan anak kecil nih, masih belum bisa. Maksudnya anak kecil ini kan bukan kasusnya seperti zakat Bu ya. Kalau zakat itu kan, zakat fitrah itu kan wajib ya. Kalau ini kan sebenarnya sunnah. Nah ini orang tua meniatkan untuk anaknya yang kecil, maksud tahun ini jatahnya dia nih yang kurban gitu tuh Bu ya. Hal begitu tuh perlu atau udah mending orang bapaknya aja gitu Bu ya misalnya? Itu karena mubah, nggak ada masalah. Cuman yang penting bukan karena keyakinan bahasanya karena ayah sudah korban. Itu saja. Ya sah-sah aja. Masalah kesunahan nggak ada atau gimana? Ya sunnah kan, sunnah kifayah. Sunnah tetap menjatuhkan sunnah kifayah juga kalau memang orang tua yang melaksanakannya. Kalau memang tadi anak kecil nggak bisa. Karena anak kecil tidak. Karena anak kecil itu adalah bukan seorang rasyid. Gitu ya. Berarti hanya ainiyah untuk dirinya sendiri gitu ya. Maka cuman hal-hal yang semacam ini sebetulnya dari dulu, dari waktu kita menyampaikan tentang korban itu, yang perlu kita pangkas adalah keyakinan bahwasanya korban seumur hidup sekali. Sehingga banyak pertanyaan, mana yang didahulukan antara korban dengan akikah? Itu karena pemahaman dipikir korban itu seumur hidup sekali. Aku sudah korban kok tahun lalu, sekarang nggak korban, saya sudah korban kok. Saya sudah korban 10 tahun yang lalu kan?